ada satu yang positif. Baik, selamat sore teman-teman media. Saya sampaikan untuk update data tentang COVID-19 di Provinsi NTT. Sore hari ini saya sampaikan ke teman-teman media yang saya banggakan, dari 70 spesimen yang dikirim ke Laboratorium Biomolekuler Rumah Sakit Umum Profesor W.J. Yohanes Kupang, diketahui ada satu yang positif. Saat ini sudah diisolasi di Rumah Sakit Penyangga di Universitas Nusa Cendana, dan satu kasus ini kasus impor pekerja dari Jawa Tengah. Selanjutnya saya sampaikan bahwa dari 70 spesimen itu adalah spesimen yang berasal dari Kota Kupang, dari Kabupaten Sika, dari Kabupaten Flotim, Kabupaten Ende, dan Kabupaten Sumba Timur. Hari ini ada berita gembira, ada 6 orang yang sembuh. 6 orang sembuh itu berasal dari Kabupaten Flotim 1 orang, dari klaster Lambelu. Kemudian dari Kabupaten Ende 4 orang dari transmisi lokal. Kemudian 1 orang dari Sumba Timur dari klaster STT Sangkakala. Dengan angka sembuh yang sudah saya laporkan ini, berarti sudah ada 4 kabupaten yang data pasien COVID-19-nya sudah negatif atau 0. Yaitu Kabupaten Rotendao pertama, Kabupaten TTS, kemudian Ende, dan Kabupaten Flotim. Sementara yang lain masih dirawat di beberapa rumah sakit. Secara provinsi saya ingin melaporkan bahwa untuk Kota Kupang, dari 34 pasien COVID-19 positif, 28 orang atau 28 orang sudah sembuh. Kemudian 7 orang saat ini masih dirawat dan 1 orang meninggal. Kabupaten TTS dari 4-empatnya sudah sembuh. Rotendao 2 orang dan semua sudah sembuh. Kemudian Kabupaten Ende ada 12 orang dan sebagian dari itu ada transmisi lokal dan semuanya sudah sembuh. Kemudian Kabupaten Sika dari 27 yang positif COVID-19, 17 sudah sembuh dan 10 orang masih dirawat. Kemudian Flores Timur semuanya sudah sembuh dari 2 orang yang positif. Kemudian dari Manggarai 1 orang dan sehingga saat ini masih positif. Kita akan diskusikan dengan Kadis Kabupaten Manggarai dan Direktur Rumah Sakit, karena sudah agak lama memang pasien ini dirawat. Hal-hal apa yang menyebabkan pasien ini masih dirawat, dan ini akan kami diskusikan, akan kami carikan jalan keluarnya malam hari ini atau sore hari ini. Kemudian dari Nagekeo masih ada 3 yang positif dan saat ini juga masih dirawat, 3-tiganya masih dirawat. Ini kondisinya hampir mirip sama dengan Manggarai, perawatannya sudah cukup lama. Kemudian Manggarai Barat dari 16, 7 sudah sembuh dan 9 saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Komodo. Kemudian Sumba Timur dari 10 orang yang pasien COVID-19 positif, 7 orang sudah sembuh, 3 orang masih dirawat dan termasuk 2 orang yang 2 hari lalu yang dinyatakan positif COVID-19. Kemudian terakhir Sumba Barat Daya ada 1 orang itu berasal dari tenaga migran, ya, pekerja migran Indonesia yang berasal dari Malaysia dan saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Redebolo di Kabupaten Sumba Barat Daya. Nah, kita akan update terus ke kasusnya dan
sampai saat ini pasien yang positif di NTT 112, 77 sudah sembuh, kita masih ada PR 34 masih dirawat dan 1 meninggal. Nah, ini perkembangan, saya kira perkembangan kasus yang sembuh itu makin hari makin meningkat, dan kita harapkan ya sebagian besar harusnya akan sembuh di minggu-minggu belakangan ini. Nah, saya sampaikan ke teman-teman media sekalian, sebagaimana tadi dalam arahannya Bapak Gubernur di Manggarai Barat sudah ada pemeriksaan tes cepat molekuler di Rumah Sakit Komodo dan sudah diinstal. Dari provinsi dan pusat kita sudah dropping ada 100 cartridge. Nah, bedanya pemeriksaan dengan TCM dan PCR adalah kalau PCR itu sekali running itu jumlahnya banyak, bisa sampai 116. Kalau tes cepat molekuler itu satu-satu. Satu orang satu cartridge, sehingga itu butuh waktu yang lama kalau dalam jumlah banyak. Tetapi keuntungannya tes cepat molekuler adalah dia lebih cepat, dalam waktu 45 menit sudah diketahui hasilnya. Sedangkan PCR real time itu 7 jam baru kita ketahui. Demikian teman-teman media sekalian, selamat sore, salve, salam.